Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ummatal muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah memuliakan orang-orang yang beriman dengan semulia-mulianya, di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang memberikan manfaat untuk dunia dan untuk akhiratnya. Bahkan saudaraku, orang-orang yang beriman itu apabila ia meninggal dunia, maka ia ditangisi oleh langit dan juga ia ditangisi oleh bumi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fama bakat 'alaihimus samaa'u wal ard." Tidaklah langit dan bumi menangisi mereka. Ada seorang laki-laki datang kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Kemudian dia bertanya kepada Ibnu Abbas, wahai Ibnu Abbas, apakah jika seorang muslim, seorang mukmin yang meninggal dunia, maka bumi akan menangisi mereka? Kemudian Ibnu Abbas menjawab, iya tentu. Seorang mukmin apabila ia meninggal dunia, maka Allah telah menyediakan untuknya untuk seorang mukmin dan setiap manusia pintu di langit. Dari pintu itu turun rezekinya, dan dari pintu itu naik amalan solehnya. Ketika si mukmin itu meninggal dunia, maka langit pun menangisi karena telah tertutup satu pintu kebaikan. Demikian pula bumi itu kehilangan tempat di mana seorang mukmin itu senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di situ, sehingga bumi pun menangisi mukmin yang meninggal dunia. Adapun orang-orang kafir, Fir'aun dan bala tentaranya, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, mereka tidak memiliki kebaikan apapun di dunia, sehingga kematian mereka tidak ditangisi oleh langit, tidak pula ditangisi oleh bumi. Ummatal muslimin, karena keimanan memberikan manfaat untuk dunia, demikian pula memberikan manfaat untuk langit. Keimanan itu hakikatnya adalah memperbaiki apa yang ada pada manusia berupa ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara amalan soleh itu akan naik kepada Allah. Demikian pula ucapan-ucapan yang baik pun akan naik kepada Allah. Allah taala berfirman, "Ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal 'amalus shalihu yarfa'u." Kepada Allah lah ucapan-ucapan yang baik itu akan naik, dan Allah pun mengangkat amalan-amalan saleh. Surat Fatir ayat 35. Orang-orang yang beriman senantiasa berusaha untuk beramal kebaikan dalam hidupnya. Oleh karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumpamakan seorang mukmin bagai seekor lebah, yang dimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam riwayat Imam Ahmad, "Inna mathalal mu'min lakamathalin nahlah akalat thayyiban wa wada'at thayyiban." Sesungguhnya perumpamaan seorang mukmin itu seperti seekor lebah
bagaikan lebah yang selalu memakan yang baik dan meletakkan sesuatu yang baik. Hadis riwayat Muslim. Ia senantiasa mengambil dari bunga yang bermanfaat untuk tubuhnya. Lalu ia mengeluarkan madu dari dalam tubuhnya yang bermanfaat untuk kehidupan dunia. Demikian pula seorang mukmin, ia memakan rezeki yang halal, yang thayyib, yang baik, yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak keluar satu kata pun dari seorang mukmin, tidak keluar dari seorang mukmin berupa ucapan dan perbuatan kecuali kebaikan. Lihatlah perumpamaan yang sudah diumpamakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manusia, seorang mukmin diumpamakan sebagai lebah. Apabila ia diranting, maka ia tidak pernah berbuat kerusakan. Seekor lebah, dia hinggap di ranting, tidak pernah berbuat kerusakan. Demikian pula seorang mukmin yang baik, dimanapun ia berada, ia tidak pernah berbuat kerusakan. Ia senantiasa berbuat kebaikan, bahkan menebar kebaikan. Maka itulah kehidupan seorang mukminin. Kehidupan seorang mukmin, bagaimana seorang mukmin tidak akan ditangisi jasadnya ketika ia meninggal dunia, bagaimana tidak akan ditangisi oleh bumi, sementara bumi akan memerlukan kebaikan, karena kemaksiatan itu merusak daratan dan lautan. Allah Ta'ala berfirman, "Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Telah tampak kerusakan di darat dan di lautan diakibatkan oleh perbuatan-perbuatan manusia. Kata para ulama, yaitu maksudnya diakibatkan oleh dosa-dosa mereka. Dosa-dosa merusak bumi ini, mencabut keberkahan di dalam bumi. Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala mengatakan bahwa senantiasa dosa itu yang kita perbuat, dosa-dosa yang kita perbuat akan mencabut kenikmatan sedikit demi sedikit. Beberapa banyak kaum-kaum yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan, lalu akibat dosa-dosa mereka Allah cabut kenikmatan tersebut. Kita masih ingat kisah Saba di dalam Al-Quran, bagaimana Allah mengisahkan kaum Saba yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan yang luar biasa. Buah-buahan air, tanaman, yang lainnya, tapi karena mereka tidak mau mengikuti perintah Allah dan juga perintah Rasulnya, akhirnya Allah gantikan kebunnya dengan sesuatu yang pahit. Allah gantikan kebunnya dengan sesuatu yang tidak baik isinya, sesuatu yang tidak ada manfaatnya lagi. Allah Ta'ala cabut kenikmatan itu diakibatkan oleh dosa-dosa mereka. Maka umatul Islam, dunia tidak akan pernah kiamat selama masih ada seorang mukmin, selama masih ada seseorang yang menegakkan kalimat la ilaha illallah, seseorang yang mengucapkan kalimat Allah di muka bumi ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqumus sa'ah hatta la yuqala fihi al-ard Allah, Allah. Tidak akan tegak hari kiamat sampai tidak ada lagi di muka bumi orang yang mengingat Allah. Hadis riwayat Muslim. Di saat tidak ada lagi di muka bumi ini orang yang mengucapkan la ilaha illallah, di saat itulah kiamat akan tegak. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, taqumus sa'ah illa ala syiralil khalq. Tegaknya hari kiamat itu atas seburuk-buruknya makhluk yang tidak beriman kepada Allah dan kehidupan akhirat. Hadis riwayat Muslim. Maka itu menunjukkan kemuliaan seorang mukmin. Orang-orang yang beriman kepada Allah Ta'ala hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengikuti apa yang sudah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka berbahagialah wahai umat Islam, orang-orang yang diberikan kenikmatan iman. Pertahankan iman kita dengan cara kita terus mendekatkan diri kepada Allah, taqarrub ila Allah. Jangan sia-siakan nikmat iman ini, jangan sia-siakan
nikmat Islam ini dengan cara kita memaksiati Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang yang Allah cabut nikmat iman kepada dia sehingga ia murtad dari agama Islam karena ia tidak mensyukuri nikmat tersebut. Berapa banyak orang yang nikmat hidayah telah Allah cabut dari dalam hatinya. Berapa banyak orang yang dia disesatkan oleh Allah setelah dia diberi hidayah. Allah cabut kembali karena hatinya tidak cocok untuk mendapatkan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wastaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ummatal muslimin, di antara kemuliaan seorang mukmin yang Allah janjikan kepada mukmin, yaitu Allah janjikan kepada seorang mukmin itu surga untuk mereka di akhirat. Allah tidak menjadikan surga untuk orang-orang yang beriman itu di dunia, karena dunia itu sesuatu yang fana. Kesenangannya pasti dihiasi oleh kesedihan. Kesenangannya pasti akan didahului oleh kelelahan. Kesenangannya pasti akan didahului oleh letih. Di dunia ini tidak ada kesenangan yang sempurna. Saudaraku, pasti semua akan fana. Maka Allah tidak ingin menjadikan surga untuk orang-orang yang beriman ini berada di dunia. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam riwayat At-Tirmidzi bahwasanya dunia ini, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini penjara untuk orang-orang yang beriman, sedangkan surganya untuk orang-orang yang kafir. Hadis riwayat Muslim. Karena orang yang kafir itu bersenang-senang dan memuaskan syahwatnya, tidak peduli dengan batasan-batasan Allah. Mereka menganggap dunia segala-galanya, karena mereka tidak meyakini akan adanya dari hari kebangkitan. Sedangkan orang yang beriman diberikan ujian-ujian untuk mengangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, untuk menggugurkan dosa-dosanya. Allah berikan ujian agar si hati mukmin itu tidak tenang hidup di dunia, agar si hati mukmin itu risau, galau di dunia, agar si hati mukmin itu sadar bahwa dunia bukanlah tempat yang kekal. Ia adalah tempat yang sementara. Kewajiban seorang mukmin sadar bahwa Allah tidak ingin menjadikan surga orang-orang yang beriman itu di dunia. Allah ingin menjadikan surga orang-orang yang beriman itu adalah akhirat yang kekal, akhirat yang abadi. Di sanalah kebahagiaan yang hakiki. Di sanalah sejatinya kampung halaman seorang mukmin. Di sanalah kesenangan yang hakiki. Di sanalah kita akan beristirahat di surganya Allah selama-lamanya. Allah masukkan kita ke dalam surga. Makanya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah. Di antara sahabat ada yang lelah dalam beribadah. Ketika ditanya, seseorang bertanya kepada sahabat, "Sampai kapan engkau lelah untuk beribadah kepada Allah? Kapan engkau akan beristirahat beribadah kepada Allah?" Kemudian sahabat ini menjawab, "Biarlah aku istirahat nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Adapun di dunia ini bukan tempat untuk bermain-main, bukan tempat untuk bersenang-senang, bukan juga tempat untuk berfoya-foya." Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu tasliman barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan
وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة